Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Eka Mulyano. Saat ini saya sedang kuliah program Magister Management di SB IPB. Video ini saya buat dalam rangka tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Corporate. Topik yang saya akan ambil adalah pentingnya komunikasi dalam proses manajemen risiko. Berikut penjelasannya lebih detail. Sebenarnya untuk apa kita bersusah payah mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya untuk mengelola risiko itu? Jawabannya cuma ada satu. Pada sebuah proyek, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu. Risiko adalah ketidakpastian yang bila terjadi akan mengganggu tercapai tujuan. Kalau konteksnya proyek, berarti tujuan proyek akan terganggu. Tujuan proyek misalnya ketepatan waktu, ketepatan biaya, dan ketepatan kualitas. Risiko proyek bisa besar, bisa kecil, tergantung skala proyek dan seberapa kompleks proyek tersebut. Saya bekerja di Central Service, di divisi Central Service, sebagai pojok kontrol. Central Service adalah in-house EPCC-nya PT FI, melaksanakan pekerjaan dari fase engineering, procurement, konstruksi, commissioning, sampai proyek itu siap dioperasikan oleh divisi operation. Sejak 2011 kami fokus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek ekspansi di tambang bawah tanah untuk mendukung beroperasinya tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone, DLZ, dan Grasberg Block Cave atau GBC. Risiko pekerjaan konstruksi di tambang bawah tanah jauh lebih tinggi daripada pekerjaan di atas permukaan. Karena apa? Aksesnya terbatas, aksesnya sempit, ruang gerak terbatas, khususnya untuk peralatan-peralatan besar, untuk pengangkatan seperti di video ini. Pencahayaan juga sangat terbatas. Kadang juga kita terbatas terhadap udara bersih. Ini adalah contoh pengangkatan girder overhead crane di mesin penghancur batuan di DMLZ. Ini adalah crusher nomor 2. Oke, risk management sendiri ada prosesnya, dan seperti terlihat ini adalah dari ISO 31000 tentang proses risk management. Dimulai dari establishing context, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa communication itu memegang peranan sangat penting dalam proses risk management. Karena semua tahapan proses ini melibatkan hubungan dua arah dengan communication dan consultation. Dan communication and consultation itu harus dilakukan sepanjang project life cycle, sepanjang project itu berjalan, berdampingan dengan monitoring dan review. Komunikasi yang digunakan sendiri terutama adalah komunikasi-komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tertulis ya, atau lebih kita kenal sebagai dokumentasi.
Pada proses risk management, banyak dikenal dokumen-dokumen untuk pelaksanaan penyusunan sejak dimulai dari identifikasi risiko. Kalau di Freeport kita ada standar form yang disebut dengan form identification risk. Dari semua pihak bisa menemukan risiko-risiko yang menurut persepsinya. Kemudian input-input tersebut akan di-compile sebagai risk register. Risk register ini yang akan menjadi tools untuk komunikasi berikutnya, karena ini akan dinilai, di-assess, mana risiko-risiko tertinggi, mana risiko-risiko yang bisa diterima, dan ini yang akan jadi tools untuk manajemen untuk menentukan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan terkait proyek. Ini ada video kenangan ketika kita melakukan wet commissioning pada proyek GBC Crushers dan Conveyor nomor 1 pada tahun 2018. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman EK30, tetap semangat, lulus bareng tepat waktu.